Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inna mathalal mu'mini lakamathalin nahlah akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam tuksir walam tufsid. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, sungguh perumpamaan seorang mukmin itu adalah seperti perumpamaan nahlah. Ya, perumpamaan bagi seorang mukmin itu seperti nahlah. Ya, nahlah haknya enggak bertitik. Ya, yaitu lebah. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Yang dalam hadis yang lain, kamatsalin nakhlah, ada titiknya. Nakhlah itu pohon kurma. Ya. Jadi Nabi memberikan perumpamaan tentang seorang mukmin seperti lebah, dan dalam hadis yang lain seperti pohon kurma. Adapun yang ingin kita sampaikan di sini adalah perumpamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang mukmin yang seperti lebah. Ya, kamatsalin nahlah, haknya muhmalah, ya, enggak bertitik. Bagaimana keadaan lebah itu atau sifat lebah itu? Akalat thayyiban, makan yang baik. Jadi yang dimakan oleh lebah itu adalah makanan-makanan yang baik. Bahkan maklum bagi kita, ya, sari patinya bunga, Masya Allah. Intinya bunga-bunga, ya, tanaman, itulah yang mereka makan. Tidak sembarangan makan. Ini semestinya seorang muslim. Tidak sembarangan minum tentunya. Makan dan minum gak bisa dipisahkan. Ya, berhati-hati betul. Tidak memasukkan sesuatu ke dalam dirinya kecuali yang baik. Dan juga di antara hal yang kita masukkan ke dalam diri kita ini selain makanan dan minuman untuk jasmani kita adalah makanan dan minuman untuk rohani, untuk ruh kita. Maka jangan sampai kita memasukkan, ya, makanan dan minuman untuk ruh, untuk jiwa kita berupa ilmu, kecuali yang baik. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah yang hendaknya kita masukkan ke dalam ruh kita, menjadi santapan rohani kita. Sebagaimana kita makan dan minum untuk santapan jasmani kita, pilih yang baik. Baik dan halal, halal dan baik, halalan thayyibah. Jangan sembarangan. Ini seorang mukmin diumpamakan oleh Nabi seperti nahlah, seekor lebah. Gak sembarangan makan, tidak sembarangan memasukkan sesuatu ke dalam dirinya. Wa wada'at thayyiban, dan yang dikeluarkan oleh lebah itu adalah thayyiban, perkara yang baik juga. Apa itu? Madu, propolis, ya. Jadi yang dikeluarkan oleh lebah adalah perkara yang baik, bahkan sangat bermanfaat untuk kita sebagaimana kita maklumi. Maka semestinya seorang mukmin tidak mengeluarkan sesuatu dari dirinya kecuali yang baik pula.
dari ucapan-ucapan yang baik, ya, perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal yang soleh, amal-amal yang memberikan manfaat untuk hamba yang lain, tentunya untuk dirinya yang nomor satu, ya, dan secara umum untuk hamba-hamba Allah yang lainnya. Contohlah, ya, atau mari kita meneladani lebah itu, sebagaimana lebah dijadikan perumpamaan oleh Rasulullah SAW bagi seorang mukmin. Wa waqa'at falam tuksir walam tufsid, dan dia singgah, ya, ketika singgah seekor lebah singgah di daun, di dahan, maka apa? Tidak mematahkan dan tidak merusak sesuatu yang dia tinggali itu, yang dia singgah di situ. Ini perkara yang luar biasa. Sehingga sedapat mungkin, ya, kita tinggal dimanapun, tidak membuat kerusakan, tidak membuat perkara yang ada di tempat yang kita tinggali itu menjadi kacau balau. Yang itu rusaknya tempat tinggal, ya, kacau balaunya daerah atau negeri atau kampung, tidak lain dengan dosa, ya, dosa itulah yang merusak tempat. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab apa? Ulah tangan manusia, yakni dosa-dosanya. Adapun anggapan sebagian manusia ketika seorang membawa tauhid atau mengajarkan tauhid, memperkenalkan dan mengamalkan sunnah Nabi SAW, kemudian dianggap sebagai orang yang merusak tatanan masyarakat di situ, karena biasanya begini jadi begini, ya, dari bid'ah kemudian berubah jadi yang sunnah begini. Ini dianggap sebagai merusak, sebagai perusak, maka ini sekedar anggapan saja. Jadi yang merusak tempat tinggal, ya, tidak lain adalah dosa. Bahkan juga merusak diri seseorang tidak lain adalah dosa. Apakah itu syirik, kekufuran, kebid'ahan, dosa besar, kemaksiatan dan seterusnya. Itulah yang akan merusak kita. Itulah yang akan merusak tempat tinggal kita. Itulah yang akan menjadikan rusaknya negeri ini. Adapun kalau kita datang, ya, ke suatu tempat dengan membawa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin disangka atau dituduh, ya, oleh orang-orang yang ada di situ bahwa seolah kita merusak mereka, tidak. Karena Allah juga mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walaupun tadi, ya, mungkin karena dulu biasanya kesyirikan merajalela dengan datangnya dai atau seorang pembawa ajaran tauhid yang mengamalkan tauhid, kemudian orang-orang meninggalkan kesyirikan, disangka ini merusak tatanan masyarakat. Tidak. Tapi yang merusak, ya, tatanan masyarakat itu tidak lain adalah dosa, pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara gambaran atau permisalan yang diberikan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang mukmin itu seperti lebah yang dia makan makanan yang baik. Dia mengeluarkan sesuatu yang baik. Kalau dia tinggal, ya, dia singgah dimanapun, dia tidak merusak, ya, atau tidak mematahkan sesuatu yang dia singgahi di situ. Semoga kita bisa mengambil faedah dari apa yang diterangkan, dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Masukkan ke dalam diri-diri kita, apakah makanan dan minuman untuk jasmani atau juga untuk rohani kita, perkara yang baik. Makanan yang halal, minuman yang halal lagi baik. Dan dimasukkan ke dalam kita ilmu yang benar, ilmu yang hak, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keluarkan dari diri kita ucapan-ucapan yang baik, tingkah laku yang baik, akhlak yang baik, dan
Ketika kita tinggal di suatu tempat, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kebid'ahan dan kesyirikan, karena hal itulah yang akan merusak. Tapi hiasilah kehidupan kita tinggal dimanapun dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua. Aqulu ma tasma'un. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.